Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya. Bertemu lagi dengan kita teman-teman sahabat Ruang Tumbuh ya. Gimana kabarnya? Kita di sini lagi sehat, podcast di sini lagi ya. Jangan bosan, semoga kalian semua nggak bosan ya. Kita mau ngobrol nih teman-teman. Kita mau ngobrol ya. sih. Tapi yang lebih santai aja mungkin. Kalau mungkin di podcast yang di studio, kita mungkin terlalu serius ya. Tapi mungkin di sini kita nanti lebih santai aja gitu ya. Oke, masih dengan saya Latifah Nail Hikmawati dan Siti Jamila. Ibu Siti Jamila. Kami adalah penjual agama Islam KUA Gunung Kusuman, Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Di sini kita akan berbincang sedikit, ya, semoga nggak kebanyakan, nggak terlalu sedikit, sedikit tentang mengetahui jejak pengasuhan. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin mau menikah atau sedang menikah atau ya baik itu pernikahan ya yang sedang menjalani, baik yang pernikahan baru sebentar atau yang udah lama, perlu bagi kita untuk mengetahui tentang jejak pengasuhan diri kita, menyadari dengan hati menyadari, oh dulu jejak pengasuhan yang aku dapatkan itu seperti ini, dan juga jejak pengasuhan pasangan kita. Dan karena apa? Karena ternyata pola pengasuhan yang kita dan pasangan dapatkan itu ternyata juga berperan besar atau berpengaruh kepada bagaimana kita saat ini gitu. Apalagi nanti berhubungan dengan ketika kita menjalani hidup dengan pasangan, pastinya banyak penyesuaian yang memang kita harus lakukan ya. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui? Mungkin nanti akan mungkin kita tanya langsung lah sama Ibu Siti Jamila. Jangan tanya langsung lah, kita ngobrol aja lah. Oke deh ya, terima kasih. Hai, assalamualaikum teman-teman sahabat Ruang Tumbuh dimanapun berada ya. Alhamdulillah hari ini kesempatan ngobrol lagi nih yang kedua ya, di sesi ngobrol di sini juga lokasinya di sini, ya. Kedua kita lagi ada di mana nih Mbak Latifah? Kita ada di Mall Pelayanan Publik Kementerian Agama. Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ya, pas di stand Kemenak nih teman-teman ya, sambil kita piket, sambil kita sapa-sapa nih sahabat Ruang Tumbuh di luar ya Mbak Ipa ya. Nah, kita ngobrolin tentang jejak pengasuhan diri kita dan pasangan kita. Sebenarnya seberapa penting sih mengetahui atau menelusuri? Mungkin kalau mengetahui kita ya, kita meskipun kita ini adalah produk dari pengasuhan orang tua gitu, tetapi kalau kita tidak sadari itu, kadang-kadang kita juga jadi bingung gitu, gimana gimana kok saya misalnya temperamen saya, misalnya bagaimana saya berekspresi, situasi emosi saya seperti apa, atau bahkan cara kita mengambil keputusan itu juga hampir semua gitu, itu udah hasil gitu hari ini, dan itu pasti mengalami proses. Termasuk juga pasangan kita, menelusuri jejak pengasuhan pasangan. Ternyata itu penting teman-teman. Setelah saya sadari, dan kita semua mungkin yang sudah menikah termasuk Mbak Latifah juga, kita ngobrol-ngobrol, ternyata itu penting gitu. Nah, maka tema itu kita angkat ke sini gitu ya, biar kita juga, biar sahabat Ruang Tumbuh juga bisa ngobrol, mungkin bisa cek di kolom komentar nanti ya. Oke, nah kenapa penting gitu? Karena tadi pertama agar kita bisa lebih mudah untuk menyesuaikan ya, penyesuaian diri dengan pasangan kita. Misalnya nih, saya dengan Mbak Ipa pasti berbeda sekali jejak pengasuhannya, karena kita berangkat dari keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, kemudian lingkungan kita juga berbeda. Saya misalnya dibesarkan di daerah A, Mbak Latifah dibesarkan di daerah B gitu. Bahkan even kita tetangga, pasti pengasuhan kita berbeda ya.
Karena dari orang tua yang berbeda. Betul, orang tua yang berbeda. Bahkan lebih dekat lagi kita orang tua kita, misalnya kita saudara gitu ya. Itu juga punya apa namanya? Punya perbedaan ya, pengasuhannya, karena mungkin situasi orang tua waktu itu berbeda ketika melahirkan anak pertama dan anak kedua misalnya, dan seterusnya gitu. Jadi dinamika yang terjadi di keluarga itu bisa jadi menghasilkan pengasuhan yang berbeda bagi setiap anak. Misalnya kalau anaknya 5 ya bisa jadi karakternya beda-beda, meskipun tentu karakter bawaan ada gitu, tapi bentukan lingkungan kalau dalam psikologi perkembangan itu juga berkontribusi gitu ya, terhadap apa ya, hasil dari pendidikan itu sendiri atau pengasuhan orang tua gitu. Nah itu berarti tujuan yang pertama adalah agar kita bisa menyesuaikan dengan pasangan kita. Penyesuaian, nah itu penyesuaian. Mungkin ada masalah lain lagi sebetulnya selain penyesuaiannya, karena penyesuaian itu tidak mudah gitu. Misalnya ya kalau misalnya pasangan kita beberapa waktu lalu tuh ada case ya, ada kasus ya Mbak Iva, misalnya, mohon maaf tidak menyebutkan personally secara personal, tapi kita coba ngambil benang merahnya ya teman-teman, dan saya yakin ini banyak terjadi gitu. Misalnya ada salah satu dari pasangan yang waktu itu sharing ya, konseling, karena dia merasa kesulitan sekali untuk menebak, memahami pola pikir dari pasangannya. Misalnya ya, pasangannya sulit untuk menyampaikan apa yang tidak dia sukai, apa yang harusnya itu disampaikan tapi tidak disampaikan, justru diem. Atau misalnya lari gitu ya, lari dari situasi itu yang harusnya dihadapi gitu. Kemudian kesulitan lainnya adalah mengapa dia misalnya sangat protek sekali gitu. Luar biasa, ya overprotective. Artinya itu sudah tidak wajar gitu. Nah, dan masalah-masalah yang lain, dan menurut salah satu dari pasangannya ini, itu menurut dia itu aneh gitu ya, harusnya nggak gitu. Nah kalau bicara harusnya kan berarti kan ada pattern ya, ada rumusan secara umum ya yang berlaku gitu, harusnya nggak gitu. Kenapa dia begini? Itu nggak berlaku sama dia gitu loh. Iya betul ya, kenapa pattern ini kok keluar dari aku gitu, tidak berlaku. Nah itu sulit sekali gitu untuk. Nah pada akhirnya ketika misalnya kita tanya gitu, kita kemudian kita gali gitu ya, ternyata tuh dia misalnya dibesarkan dengan situasi yang memang tidak ideal. Katakanlah misalnya orang tua yang single parent gitu, tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, hanya salah satu saja gitu yang kemudian ada. Itu pun yang ada satu ini juga tidak menjalankan sepenuhnya, tidak bisa memenuhi. Misalnya dia dibesarkan oleh ibu gitu, hanya ibunya saja yang ada gitu. Tetapi ibu ini juga tidak mengasuh sepenuhnya, karena dia juga misalnya harus bekerja, kemudian dia juga diasuh anak-anaknya. Betul ya. Dia juga diasuh oleh misalnya neneknya, kemudian ada banyak orang yang kemudian terlibat dalam pengasuhan dia, tetapi tidak ada yang full, tidak ada yang penuh utuh gitu menjadi pengasuh utama dia gitu. Jadi dia tuh tidak punya pengasuh utama, nggak punya pengasuh utama karena berpindah-pindah gitu. Nah situasi ini berlangsung sedemikian lama sampai kemudian terbentuk menjadi orang dewasa. Orang dewasa kemudian dia menikah gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya istrinya tidak tahu dia melewati, atau pasangannya atau suaminya gitu ya, tidak tahu proses dia hingga kemudian dia menikah. Itu akan hektik sekali bagi pasangannya untuk memahami kenapa dia bersikap begini, kenapa kalau ngambil keputusan dia begini, kenapa kalau misalnya diajak ngomong misalnya tidak bisa diajak ngomong, nggak bisa, bla 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 gitu, dan semua keanehan yang versi pasangannya itu aneh gitu.
bisa dibayangin begitu ruwet dan sulitnya gitu. Bukan hanya bagi yang memahami, bukan hanya yang menjadi pasangannya, tapi diri sendiri juga dia pada akhirnya merasa tidak dipahami. Iya. Dan Jadi itu nggak ketemu titiknya. betul ya, nggak ketemu titiknya. Nah itu teman-teman kasus yang kita pernah hadapi dan ternyata itu berlaku juga sebenarnya tidak hanya bagi yang yang kasus kasus yang berat seperti itu. Bahkan sesederhana kita pun yang misalnya tumbuh dalam pengasuhan yang mungkin orang tua konflik, situasi juga bisa dibilang stabil, itu pun terjadi gitu. Saya, Mbak Latifah, dan mungkin teman-teman semua juga mengalami itu, gimana penyesuaian dengan pasangan. Jadi di situ pentingnya mengenali diri kita, bagaimana kita diasuh ya Mbak Iva, seperti itu. Nah terus ini ya Mbak Iva, menelusuri jejak pengasuhan pasangan. Kalau kita bisa mulai dari misalnya, kenapa ya aku kalau begini tuh, misalnya kenapa ya kalau aku mengambil keputusan tuh seperti ini ya, kita bisa apa yang terjadi, di usia ini kita bisa mengingat-ingat. Kalau seandainya misalnya terjadi dalam konteks emosi ya, kesulitan mengendalikan emosi, atau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita sangat sensitif misalnya. Tiap orang bisa jadi beda-beda sensitivitasnya. Ada yang misalnya ngomongin kalau dalam rumah tangga itu misalnya kebersihan gitu ya. Mungkin kebersihan sensitif, bagi pasangannya enggak gitu, biasa aja gitu. Misalnya ada yang sensitif ngelihat berantakan, nggak teratur gitu, tapi bagi dia nggak apa-apa gitu selama nggak najis. Misalnya kalau bagi kita seorang muslim gitu nggak masalah gitu, tapi ada yang masalah gitu. Nah itu juga penting untuk kita, ternyata saya memang ditempa untuk seperti itu, sehingga sensitivitas saya itu lebih banyak dari aspek ini gitu. Berarti karena kita berbeda, saya perlu kasih turunin misalnya ya. Turunkan standar, betul ya. Turunkan standar itu agar bisa menyesuaikan pasangannya. Ada yang mungkin ngomongin finansial sangat sensitif ya. Karena apa? Mungkin karena di jejak pengasuhannya finansial itu termasuk hal-hal yang tidak pernah dibicarakan misalnya gitu ya. Atau itu tabu untuk kemudian diungkapkan gitu. Sehingga dia kemudian menangkap pesan itu bahwa kalau ini nggak boleh diomongin, kalau ini boleh, kalau ini. Nah itu kan pola-pola yang terjadi antara misalnya orang tuanya dulu, antara ayah dan ibunya gitu, atau misalnya orang-orang di circle dia itu sih. Jadi pentingnya ya, untuk mungkin Mbak Eva punya pengalaman atau mungkin punya contoh circle yang ngerasa kayaknya kasusnya seperti ini deh gitu. Ada nggak Mbak Latifah? Ya nggak ya. Misalnya isu uang ya, finansial ini juga agak sensitif ya kadang-kadang ya, bagi beberapa pasangan. Ada yang dia merasa finansial itu sesuatu yang sangat privat, sehingga aku nggak perlu ngomongin ke siapa-siapa misalnya itu. Nah begitu dia punya pasangan, itu kan otomatis dia harus ngomong dengan pasangannya. Nggak bisa enggak gitu, karena kita bareng kan ya. Namanya menikah itu ada prinsip zawaj ya. Nah, ya ada prinsip zawaj, prinsip berpasangan. Nggak lagi uangku ya, tapi memang uang kita bersama. Uang kita bersama. Semuanya kita, jadi kita, nggak ada aku, nggak ada kamu, tapi kita. Berarti nggak boleh ada subjek you and me gitu ya? You and me and. You and me harus end gitu ya. Oke, harus kita nih subjeknya. Nah ini perlu kita catat ya teman-teman ya, sahabat sekalian gitu, bahwa kalau kita sudah menikah, jangan lagi ada subjek aku gitu ya, kamu, aku, keluargaku, keluargamu gitu ya. Ini uangku, ini uangmu gitu.
kalau di kalangan ibu-ibu nih Mbak Iva ada hot issue bahwa kalau uang penghasilan dari suami uang bersama. Tapi kalau uangnya istri, ya uangnya istri. Uangnya istri gitu. Mbak Iva setuju nggak kayak gitu? Ya, Atau menurut mungkin tidak harus setuju, nggak setuju sih, Iya. gimana baiknya gitu ya? ya nanti kembali ke ini ya, kembali ke prinsip pasangan masing-masing mungkin ya Bu ya. Berarti domestik ya itu berlaku ya, aturan domestik. Karena mungkin kalau itu uangnya berlebih mungkin Ya, bisa aja masalah ya. ya. Tapi kalau memang yang ada itu ya mungkin itu tidak bisa lagi diberlakukan karena mungkin kan terkadang ini ya kalau uang istri ya uang istri karena mungkin bagi sebagian orang itu merasa bahwa apa sih Kewajiban. kan selama ini istri menjalankan segala kegiatannya, segala tanggung jawabnya itu kan tanpa dibayar ya. Oh. Nah, jadi mungkin bagi sebagian istri ya saya butuh untuk pegang uang untuk diri saya sendiri. Walaupun itu memang niki ya mungkin ya kan bisa dari suaminya, tapi tidak semua suami itu mengetahui atau mengerti apa saja kebutuhan dari seorang istri. Nggak mungkin juga mendetilkan ya. Iya, mau mendetilkan juga gimana? Kadang juga sudah dijelaskan pun Belum paham mereka juga. belum paham juga. Gitu. Jadi ya terkadang prinsip di dalam pernikahan ya bukan prinsip ya apa pemahaman di dalam pernikahan itu niki ya apa sih fleksibel sesuai dengan mereka. Kalau memang itu baik untuk kedua pasangan ya silakan. Tapi terkadang jika itu apa sih Memicu konflik. mungkin enggak memicu konflik ya jangan. Dan belum tentu itu juga pemahaman itu sesuai apabila disampaikan kepada orang Diterapkan, lain. ya. Oke. Benar nggak ya teman-teman, kalau salah nanti diingatkan di kolom komentar ya. Nggak salah ya, ini kan pendapat ya. Jadi kalau betul ya menurut saya apa ya soal kita lah yang tahu mana yang terbaik untuk konteks keluarga kita gitu. Iya. Kecuali yang syar'i ya yang betul-betul memang harus ini. Tapi prinsip pertama adalah tadi balik ke subjek kita itu tadi gitu ya, bahwa kita berkeluarga itu adalah kita menggunakan juga prinsip zawaj, menjalankan itu berpasangan sehingga jadi kita pakai prinsip kebaikan bersama gitu. Selama misalnya apa yang kita putuskan itu memenuhi memenuhi unsur ya nilai dari kebaikan bersama untuk keluarga, jalankan gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu tidak memenuhi nilai dari kebaikan bersama untuk keluarga itu, jangan jalankan meskipun mungkin bagi orang lain itu baik gitu. Karena yang tahu kondisi kita di dalam keluarga kita adalah kita sendiri gitu, kita dengan pasangan kita. Maka jangan jadi single player ya, nggak enak. Sakit Sakit gitu. Jangan jadi single player, betul-betul libatkan dan lakukan secara bersama-sama dengan pasangan gitu. Baik itu dalam pekerjaan mengurus keluarga. Mengurus keluarga itu nggak cuma otoritas perempuan gitu ya. Yang umumnya selama ini tuh seolah-olah semua harus diurus oleh istri gitu, sementara suami lepas tangan. Atau mungkin ada juga, saya juga pernah beberapa waktu lalu tuh kita ketemu kasus yang kebalikan ya Mbak Latifah ya. Suami Justru, yang membackup betul. semuanya dan istri lepas tangan. Lepas tangan gitu. Itu juga tentu juga menyalahi. Jadi ini kita tidak bicara mendiskreditkan laki-laki atau perempuan gitu. Apapun jenis kelaminnya, karena tidak berlaku gender dalam urusan mengurus keluarga gitu. Kecuali yang memang kewajiban, tentu kewajiban suami, kewajiban istri itu kita harus clear gitu. Apa kewajibannya, jangan sampai kita menikah nggak tahu justru kewajiban di suami apa ya gitu. Padahal dia udah jadi suami gitu. Atau dia udah jadi istri tapi nggak tahu kewajiban istri itu apa gitu. Dikira kewajiban istri hanya menerima amplop setiap bulan. Nah itu kacau
cuma memahami. Transferan Bu kalau sekarang. Transferan ya. Amplop kalau kondangan Bu. Kita pakai amplop kok kondangan ya. Sekarang kondangan pun kita transfer. Oh iya. Kalau nggak berangkat Bu. Oh iya ya. Intermezzo ya teman-teman ya konteks. Nah, jadi kita balik lagi, kita yang tahu kondisi internal keluarga kita gitu. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebetulnya memberikan pedoman agar kita itu belajar untuk gimana membangun relasi dengan pasangan kita dengan cara yang baik gitu. Misalnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa di surah An-Nisa ya teman-teman, di ayat 19 mungkin juga bisa buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu khairan katsira. Jadi kata Allah itu meskipun di sini hunna itu merujuk kepada perempuan ya, perempuan jamak perempuan gitu, tapi tidak berarti kemudian tidak berlaku sebaliknya gitu, karena sekali lagi prinsip pernikahan itu adalah zawaj gitu, dan pilarnya tentu adalah prinsipnya adalah kesalingan ya, pilarnya adalah zawajnya. Jadi baik laki-laki atau perempuan, suami atau istri itu begitu penting gitu, bahkan wajib ya, karena ini bicara tentang Al-Quran perintah gitu. Wajib hukumnya bagi kita untuk berelasi dengan pasangan kita dengan cara yang baik gitu. Artinya sebenarnya dalam Islam itu tidak ada ruang kekerasan ya, menolak kekerasan, apalagi misalnya dikaitkan dengan kekerasan ya, termasuk kekerasan kan luas ya. Kalau misalnya kita bicara fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis ya, psikis ini yang kadang-kadang susah mengidentifikasi ya. Pokoknya kekerasan identik dengan fisik, padahal kan enggak ya. Bahkan kata-kata halus pun bisa menjadi kekerasan. Makjelek gitu ya. Oke, nah jadi kekerasan itu banyak cakupannya ya teman-teman ya. Ada kekerasan fisik. Kalau fisik kita mudah identifikasi, lebam-lebam itu udah bentuk kekerasan. Tapi kalau misalnya psikis itu tidak mudah gitu, dan kadang-kadang orang yang melakukannya nggak sadar juga gitu. Nggak sadar dia melakukan kekerasan itu, maka aware juga kita, oh bentuk-bentuk kekerasan seperti ini jangan sampai gitu. Nah, Allah jelas memberikan panduan di dalam Al-Quran bahwa kita harus berusaha, berupaya, bahkan wajib gitu untuk berelasi dengan pasangan kita dengan cara yang baik. Nah, terus apa hubungannya sama jejak pengasuhan? Nah, pertanyaannya ya, Pak Ipa ya. Gimana itu hubungannya? Nah, teman-teman, kalau kita tahu jejak pengasuhan pasangan kita, kita tahu bahwa oh pasangan saya dibesarkan misalnya dengan cara seperti ini, dia mungkin bisa jadi mungkin dia melewati fase di mana dia pernah fatherless misalnya, atau misalnya motherless ya, tidak didampingi oleh ayah, tidak didampingi oleh ibu, sehingga dia punya kebutuhan yang sangat besar untuk kemudian terproteksi gitu ya. Atau misalnya dia mungkin dari pengalaman masa kecil dia tidak punya figur yang mencintai, merasa dicintai dan disayangi gitu, sehingga kemudian dia menjadi dalam proses menikah dia takut kehilangan pasangannya, sehingga dia menjadi sangat overprotective tadi misalnya. Nah, itu kan kita bisa pahami, oh ternyata ini toh yang menyebabkan dia menjadi misalnya jealousan gitu ya, cemburuan mungkin sedikit-sedikit. Nah, kita bisa pahami dan sedikit-sedikit bisa membantu dia gitu. Nah, terus kalau misalnya ya, misalnya dia lengkap lah ya orang tuanya, tapi mungkin ada hal-hal traumatik misalnya. Dia mungkin kalau kita bisa bilang sibling gitu ya, mungkin kurang belum cukup waktu untuk kemudian dia harus membagi kasih sayang orang tuanya kepada adiknya misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa ya, bisa terjadi juga ketika misalnya dia berelasi dengan pasangan. Ketika dia punya pasangan, mungkin dia belum cukup sehingga ada perasaan-perasaan misalnya dengan anaknya dia bisa jadi bersikap
terefleksikan sikap-sikap misalnya kekurangannya itu tadi, misalnya dengan perilaku-perilaku yang mungkin menyakiti gitu ya, mungkin seharusnya tidak dilakukan tapi kemudian dilakukan tanpa sadar. Nah sebenarnya kalau misalnya dia terbuka, terutama mungkin kita dulu ya yang kita sampai di titik kesadaran itu gitu. Kalau ke pasangan kita kan kita belum tahu ya apakah dia bisa menerima atau tidak. Tapi setidaknya diri kita dulu gitu bahwa oh saya menerima konsep itu sehingga saya perlu menelusuri bagaimana pengasuhan saya gitu. Dia juga gimana pengasuhan saya waktu kecil ya Mbak Iva di fase itu, gimana situasi yang kita bisa ngomong dengan pasangan kita. Saya tolong dibantu dalam hal meregulasi emosi. Kenapa dulu ini tolong saya diingetin kalau pas ini, atau misalnya inner child juga inner child ya betul ya. Inner child misalnya muncul yang sebetulnya setiap orang punya inner child, tapi ada situasi tertentu yang itu sebenarnya bisa ditoleran, hal yang wajar gitu, tapi ada yang sangat tidak wajar. Nah kalau hal-hal yang tidak wajar ya tentu misalnya kalau itu bersifat destruktif ya, merusak gitu sampai misalnya menyakiti dan seterusnya. Nah kaitannya dengan itu antara menelusuri jejak pengasuhan dengan berelasi yang baik. Jadi panduannya berelasi yang baik itu harus dilakukan, tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang kita kesulitan, silakan tanyakan pada pasangan, dan tentu kita dulu ya, kita dulu menelusuri jejak kita seperti apa sehingga oh kenapa ya saya begini, oh ternyata karena waktu kecil saya begini gitu. Boleh juga tanya misalnya dengan orang tua, orang sekitar gitu untuk membantu. Yang jelas gini, kalau kita terbuka dengan pola asuh kita waktu kecil dengan pasangan kita, sedikit atau banyak itu pasangan sudah bisa menerima. iya, menerima, memaklumi, dan mungkin akan membantu untuk menyembuhkan luka-luka pengasuhan yang ada. Yang sudah terjadi ya. Nah, ini teman-teman disclaimer, ini tidak dalam rangka menyalahkan orang tua, sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu gitu. Kita jelas fix bahwa kita harus birrul walidain ya. Kita bersyukur sekali gitu dengan kita hari ini gitu, apapun situasi yang sudah kita lewati, dan kita berbakti dengan kepada orang tua gitu. Tidak ada kritik apa-apa, tapi dengan kita menelusuri itu kita jadi tahu oh sejarahnya saya begini gitu ya. Jadi kayak melihat sosok kita yang dulu dan sekarang itu seperti apa. Agar apa juga, agar kita sebagai orang tua kita bisa memutus. Jadi kayak jangan sampai apa yang kita alami saat itu juga kita berikan kepada anak-anak kita. Kita terusin gitu. Kita Jadi terusin. kayak misalnya kalau itu keliru, jadi kayak warisan luka. Warisan luka. Luka diwarisi ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa membasuh ya Mbak Iva ya, kalau misalnya ada luka-luka yang mungkin kita perlu basuh. Dan sebenarnya nih Mbak Iva nih, pasangan kita tuh sangat bisa loh untuk menjadi terapis kita kalau misalnya kita ada luka-luka itu gitu. Dia bisa membantu healing diri kita juga gitu dengan kita membuka. Katanya kalau dalam terapi itu kan bercerita tentang apa yang terjadi itu juga sudah 50%-nya itu sudah terapi itu sendiri gitu. Jadi jangan sungkan untuk kemudian terbuka gitu. Dan memang harus ya. Iya, harus terbuka. Ya. Harus terbuka dengan pasangan kita terkait dengan itu. Nggak kerasa udah hampir 30 menit. Perbincangan kita. Jadi itu tadi ya teman-teman. Memang jejak pengasuhan itu perlu untuk kita ketahui. Bukan hanya jejak pengasuhan pasangan kita, tetapi juga jejak pengasuhan kita. Kenapa kita harus mengetahui jejak pengasuhan kita? Ya agar nantinya kita bisa komunikasikan dengan pasangan, atau mungkin itu juga bisa dibahas ketika prosesi ta'aruf ya, bagi jenengan yang mungkin lewat jalur ta'aruf ya. Saya sampaikan bahwa aku dulu begini, walaupun mungkin terkadang kita belum bisa merasakan ya Bu, dengan pengasuhan seperti ini nanti tuh dampaknya seperti apa, mungkin belum bisa, tapi ya nggak apa-apa diceritain aja kalau dulu orang tuaku seperti ini, atau mungkin kalau jenengan ketika kita sudah dewasa ini sudah bisa merasakan kalau oh kayaknya pengasuhan seperti ini tuh salah gitu ya, nanti kita sampaikan kepada pasangan kita agar nantinya dia itu tidak shock ya, kok bisa jadi seperti ini.
Soalnya ya itu tadi masalah. Kadang kita tuh nggak merasa kalau ternyata itu tuh masalah. Gitu. Nah, Kalau ngerasa nggak ada masalah, jangan-jangan kita yang bermasalah gitu. gitu ya. Just a joke teman-teman. Oke, see you next time ya Mbak Ipa. Terima kasih ya. Sahabat Ruang Tunggu, kita mau mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk menemani ya, menyimak. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanyain gimana caranya? Iya, silakan komentar di YouTube kita atau bisa DM di IG Ruang Tunggu kita. Ruang Atau Tunggu Kawagun Jogja Kusman, atau ya. Kawagun Kusman juga boleh. Ya. Oke, terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time.